Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini ya kita coba review saham Bayan dibandingkan dengan Adaro ya. Nanti teman-teman bisa melihat secara fundamental bagaimana, terus secara harga sahamnya juga bagaimana, terus kira-kira prospeknya ke depan lebih baik pilih mana ya, terutama untuk teman-teman yang ingin investasi dalam jangka panjang ya. Jadi nanti teman-teman bisa memperhatikan video ini sampai selesai ya. Terus disclaimer on dulu ya teman-teman, ini bukan rekomendasi, ini murni pendapat saya pribadi ya, bisa jadi salah, dan mungkin teman-teman perlu juga mendapatkan informasi dari yang lainnya dan memilih informasi yang paling benar ya, paling sesuai dengan pikiran teman-teman. Oke ya, saham Bayan ini ya, hari ini kita cek sudah mulai normal ya, tidak seperti kemarin. Jadi beberapa hari yang lalu ini arah terus ya saham Bayan ini, dari mulai tanggal 14 November, oh enggak nih, yang mulai dari 5 Desember ya, mulai dengan 1 Desember sampai dengan 5 Desember arah hampir 20% lebih. Hari ini naik, masih naik 7% ya, di harga 14.600 ya. Apakah ini sudah layak dengan kinerjanya atau masih terlalu mahal ya, nanti kita bahas ya. Kalau kita lihat fundamentalnya dulu ya, finansialnya ya, ini total sahamnya ini kalau di RTI masih 3,3 miliar ya teman-teman, padahal seharusnya ini sudah 33 miliar karena sudah stock split jadi 10. Jadi total sahamnya sekarang jumlahnya 33 miliar. Dan jadi mirip dengan Adaro ya, nanti kita bahas ya. Terus labanya itu 24 triliun ya, hampir sama juga dengan Adaro. Dividen yieldnya 2,99%. Nanti kita bandingkan ya. Asetnya, equity-nya 35 triliun. Equity-nya 35 triliun ya. Jadi kalau kita lihat korp asingnya ya nih, cuma dividen. Profilnya hampir sama ya, ini masyarakat 29% ya. Terus kalau kita lihat Adaro, coba Adaro profilnya dulu. Ini 31,9 ya, 32 miliar, selisih hampir 1 miliar lah, selisihnya 1 miliar lebih jumlah lembar sahamnya. Terus profitnya ini lebih banyak Adaro ternyata, ini 28 triliun ya, kalau Bayan itu kan 24 triliun. Equity-nya 88 triliun. Oh, jauh ya teman-teman. Kalau Bayan tadi equity-nya sekitar 35 apa ya, coba lihat. Equity-nya 35 triliun Bayan. Net profitnya 24 triliun. Dividen share-nya 7,9%. Ini 7,9% ya untuk Adaro ya. Kecuali nanti kalau misalnya Desember ada pembagian dividen lagi, ini dividen yield-nya bisa besar. Jadi ini Adaro ini isunya tanggal Desember ya, akhir Desember itu ada dividen lagi. Jadi kalau kita jumlahkan misalnya jumlah dividennya ini dari Mei 2022 sampai dengan Desember ya, ini berapa nih, 160 ditambah 200, 300-an ya, hampir 10% ya.
mungkin hampir 10% kalau kita bandingkan dengan harganya yang sekarang ya. Ini hampir 10%. Kalau di sini berapa? 7,9. Ya, bisa jadi nanti dividen yang bulan Desember ini lebih besar dari angka ini ya. Kalau lebih besar bisa jadi nanti bisa sampai 10% ya dividennya Adaro ya. Jadi kalau kita lihat sahamnya, kalau Adaro ini tadi sempat naik di 3820, kemudian turun sampai 3750, terus naik lagi 3830, terus turun di 3810 ya. Transaksinya cukup rame. Nah, ini posisinya dalam 1 bulan naik, 3 bulan naik. Jadi ini kalau teman-teman mau buy Adaro ini sudah cukup layak ya teman-teman. Apalagi kalau pengen mendapatkan dividennya ya sekitar 4%-an mungkin ya. 6 bulan ini dari awal tahun. Nah, selama setahun ini naik terus ya. Dari 1.600 ke 3.700. Ini sudah lebih dari 100% ya. 3 tahun juga cukup bagus, 5 tahun juga lumayan ya. Ada penurunan dari 2018, 2019, 2020 ini ada penurunan. Jadi kalau teman-teman untuk investasi saham yang jangka panjang ya, mungkin untuk komoditas itu kalau diambil dividennya lumayan ya. Cuman karena ini terpengaruh oleh harga komoditas, jadi bisa jadi naik turun ya. Kalau dari 2020 sampai sekarang itu masih naik ya. Kalau nanti trennya saham batubara turun, bisa jadi ini nggak bisa naik lagi atau bahkan ada koreksi ya. Tapi lumayan sudah dapat dividen sekitar 7 sampai 10% ya. Nah, dibandingkan dengan Bayan ya. Bayan ini secara pembagian dividen kecil sekali ya teman-teman, masih kecil. Terus jumlah net profitnya juga masih besaran Adaro. Terus harga sahamnya ini jauh ya teman-teman. Ini Bayannya harga sahamnya 14.600, sementara Adaro itu harga sahamnya cuma 3.800. Jadi jelas lebih liquid Adaro. Jadi untuk Bayan kalau untuk trading mungkin nggak masalah ya trading, tapi kalau untuk jangka panjang kurang bagus ya. Lebih baik pilih saham batubara yang lain ya, misalnya kayak Adaro, PTBA gitu kan, ITMG gitu kan. Kalau PTBA ininya lebih bagus lagi, dividennya sekitar PTBA coba kita lihat ya. PTBA dividennya berapa ya? Dividennya 18% ya, lumayan. Tiap tahun dapat 18% ya. Harga sahamnya juga lumayan naik, 3 tahun juga naik. Nah, ini yang tahun 2018 naik tinggi, sekarang turun, 2020 turun, kemudian naik terus ya. Masih tinggi 2018 ya, 2019. Jadi untuk PTBA ini kalau kita lihat analitiknya, ini memang Bayan ini karena arah terus ya, auto reject atas, dia tumbuh secara dari sehari itu 7% ini tadi, 1 minggu 58%, 1 bulan 101% ya, luar biasa ya. Cuman takutnya kalau kita masuk nanti nggak bisa jual. Tapi kalau kita lihat transaksinya nih ya, nah ini yang transaksinya kan kecil-kecil teman-teman. Ini yang jual 21, 21,
Kalau kita jual banyak itu harganya di 14.625 ini ya. Itu pun volumenya cuman 300-an lah. Nggak begitu banyak, masih belum liquid ya. Kalau untuk dana yang besar itu masih kurang ya. Jadi itu ya teman-teman untuk perbandingan saham Bian sama Adaro ya. Kira-kira teman-teman silahkan mempertimbangkan sendiri. Kalau saya lebih baik pilih Adaro ya. Oke, itu dulu. Tetap gunakan money management yang ketat. Dan karena investasi saham sangat berisiko ya, benar-benar teman-teman menimbang ya antara risiko dan benefitnya itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.